Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah pertemuan yang ke-9. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Sebelumnya kita bahas mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di negeri Hijaz, di negeri Arab, di Jazirah Arab. Kali ini kita bahas lebih menukik lagi mengapa Nabi SAW yang terpilih menjadi Rasul terakhir. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Materi ini bukan untuk menggugat atau mempertanyakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ini hanya sebatas pembahasan ilmiah. Baik. Timur Tengah adalah jalur penghubung antara timur dan barat. Maka wajar jika kawasan ini menjadi tempat penyampaian pesan ilahi, pesan Allah yang terakhir yang ditunjukkan kepada seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua kekuatan adik kuasa pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan adik kuasa pertama adalah kekuatan kekaisaran Persia yang masyarakatnya menyembah api dan masih berbekas ajaran Mazdak tentang kebebasan zina, sehingga permaisuri pun harus menjadi milik bersama. Nauzubillah. Itu yang pertama. Kemudian kekuatan adik kuasa yang kedua adalah kekuatan Imperium Romawi yang mengaku Nasrani. Tetapi budaya Kaisar Nero, salah satu kaisar yang pernah berkuasa, nama aslinya Nero Claudius Kaisar Augustus Germanicus atau Germanicus, yang dimana dia membakar habis kota Roma dan menzinahi ibunya, kemudian membunuhnya sendiri. Hal ini masih berpengaruh atau memengaruhi mereka. Kedua adik kuasa ini bersitegang memperebutkan wilayah, memperluas kekuasaan mereka, saling mencaplok daerah kekuasaan masing-masing. Hijaz itu Mekah dan Madinah, belum dikuasai walaupun upaya telah dilakukan secara halus oleh utusan Romawi. Siapakah utusan Romawi itu? Utsman ibnu al-Huwairits, salah satu dari Al-Hanifiyun. Tapi akhirnya dia masuk ke agama Nasara. Maupun dengan kekerasan oleh Abraha al-Ashram lewat pasukan bergajahnya. Sebagaimana kita ketahui, Abraha al-Ashram pernah ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya yang datang daripada Yaman, dari kota Sana'a. Akhirnya mereka gagal atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ka'bah. Baik, dalih serangan adalah penghinaan terhadap rumah ibadah yang dibangun di Yaman. Itulah landasan Abraha al-Ashram menyerang Ka'bah. Sedangkan tujuannya adalah ikhwani fillah akhwati fillah, walaupun dia marah karena gereja yang ia bangun itu dikotori oleh salah seorang dari Bani Kinana, makanya dia datang ke negeri Hijaz untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi itu secara zahir, tapi secara batin menurut para sejarawan, tujuan daripada Abraha al-Ashram menyerang Hijaz adalah karena ingin menguasai jalur Hijaz.
ingin menguasai apa? Jalur Hijaz. Dari Yaman menuju Syam. Ataupun sebaliknya, Syam menuju Yaman. Karena itu melewati negeri Ka'bah dan negeri Mekah. Tetapi Tuhan pemilik Ka'bah menggagalkannya. Allah Subhanahu wa taala menggagalkannya sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Fil. Baik. Bayangkan apa yang terjadi jika tauhid dikumandangkan di daerah kekuasaan Romawi atau Persia yang keyakinannya bertentangan dengan ajaran tauhid. Di Hijaz, ketika itu belum terpusat kekuasaan. Masing-masing kelompok suku saling bermusuhan dan memperebutkan pengaruh. Di Mekah, pusat Hijaz, para pedagang dan seniman datang memamerkan dagangan dan karya-karyanya. Di sana bertemu kafilah selatan dan utara, timur dan barat. Penduduk Mekah juga melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas. Rihlat asy-syita'i was-saif ke daerah Romawi dan Persia. Faktor ini kemudian memudahkan penyebaran ajaran Islam. Ada faktor lain yang mendukung terpilihnya Mekah sebagai tempat awal mula penyebaran Islam, penyebaran risalah Islam. Ketika itu masyarakat Mekah belum banyak disentuh peradaban. Mereka juga belum mengenal kemunafikan atau bermuka dua. Dan mereka keras kepala serta lidah atau ungkapan mereka tajam sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an, fa idza dzahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Baik. Mereka juga sangat kuat pendiriannya walaupun ditekan. Perhatikan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dua di antara sahabat dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan banyak yang lain tidak rela mengucapkan kalimat kufur walaupun mereka disiksa sepanjang hari. Walaupun sebenarnya agama memberikan peluang untuk berpura-pura selama hati tetap beriman, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sejarah juga menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kemunafikan baru dikenal atau turun ketika Nabi SAW berada di Madinah. Bisa dibayangkan ikhwani fillah, bagaimana kesudahan agama ini jika sejak dini, sejak di Mekah sudah ada pemeluknya yang munafik. Subhanallah. Suku Quraisy ikhwani fillah, akhwati fillah, adalah suku yang paling berpengaruh di Mekah. Memiliki bahasa atau dialek yang sangat indah dan dominan. Selain itu juga bahasanya mudah, jelas dan halus. Serta berbeda dengan dialek suku-suku Arab yang lain. Hal ini disebabkan karena mereka menyerap kosakata serta struktur kalimat yang indah dari pedesaan, dari Arab-Arab Badui, dan daripada pendatang yang cukup banyak berkunjung ke negeri Mekah. Maka pada saat itu ikhwani fillah, ada keluarga besar di Mekah itu, ada keluarga besar dari suku Quraisy, yaitu siapa? Hashim dan Umayyah. Hashim dan Umayyah. Walaupun keduanya dari satu keturunan, namun mereka memiliki banyak perbedaan, baik sebelum maupun sesudah Islam. Keluarga Hashim yang merupakan kakek yang kedua dari Nabi SAW, menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, cendekiawan, juga sejarawan, tidak diragukan kecendekiawanannya. Dalam bukunya Matla' An-Nur, beliau menulis bahwa Bani Hashim itu dikenal gagah, dikenal budiman, dan dikenal sangat religius. Sementara keluarga Umayyah dikenal sebagai pekerja yang ambisius, tetapi tidak gagah. Para sejarawan juga tidak berbeda pendapat tentang hal ini. Bahkan keluarga
Umayyah pun setelah mereka berkuasa tidak membantahnya. Subhanallah. Keluarga Umayyah pun lebih menonjol dalam politik, sedangkan keluarga Hashim tidak menonjol karena keberagamaan mereka menghalangi mereka untuk berpolitik praktis. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Keberagaman keluarga Hashim terlihat bukan saja pada sikap Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi juga sebelumnya pada pribadi Abdul Muttalib, baik ketika bertekad melaksanakan nazarnya, yaitu menyembelih putranya, yaitu Abdullah, bapaknya Nabi SAW, sebagaimana masyhur dalam sirah, serta proses yang ditempuhnya sampai dia benar-benar merasa tenang atas perkenaan Tuhan Subhanallah Ta'ala. Mereka tidak berzina, tidak meminum minuman keras, mengecam penguburan hidup-hidup anak-anak perempuan dan lainnya. Sedangkan keberagaman keluarga Hashim, kemudian Abdul Muttalib terlihat juga pada Az-Zubair, anaknya Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib yang memprakarsai Hilful Fudul guna membela masyarakat setempat atau pendatang-pendatang yang dizolimi, siapapun yang menzaliminya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah, keutamaan keluarga Hashim bahkan diakui secara gamblang ketika Umayyah menantang Hashim untuk memilih pihak ketiga yang netral dan disepakati bersama guna menetapkan siapakah di antara mereka yang lebih unggul. Ternyata Hashimlah yang terpilih. Keunggulan Bani Hashim tidak serta-merta kehilangan kemuliaan Bani Umayyah. Atau keunggulan Bani Hashim itu tidak menghapus atau menghilangkan kemuliaan Bani Umayyah. Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala mengatakan, Bani Abdul Manaf di tengah Quraisy memiliki sekumpulan kemuliaan dan kehormatan yang tidak disaingi oleh seorang pun dari marga-marga Quraisy. Dua marga yaitu Bani Umayyah dan Bani Hashim seluruhnya berasal dari Abdul Manaf, dan mereka menisbahkan diri kepadanya. Quraisy mengetahui hal itu dan menyerahkan kepemimpinan kepada mereka. Hanya saja Bani Umayyah lebih banyak anggotanya daripada Bani Hashim, dan jumlah orang-orangnya lebih besar. Sementara kemuliaan diukur dengan jumlah yang lebih besar. Sebagaimana perkataan seorang penyair, kemuliaan itu hanya dimiliki oleh jumlah yang besar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun telah terbukti sesaat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, saat bintang Abdul Muttalib bin Hashim mulai naik, di mana dia mewarisi kemuliaan bapaknya, dan di saat yang sama bintang Abu Sufyan bin Harb juga mulai naik. Muawiyah bin Abu Sufyan saat ditanya siapa yang lebih mulia kedudukannya, kalian atau Bani Hashim, maka Muawiyah menjawab, kami lebih banyak kemuliaannya, tapi mereka lebih mulia daripada kami. Karena di antara mereka ada Abdul Muttalib, sementara di antara kami tidak ada orang sepertinya. Manakala jumlah kami lebih banyak dan kemuliaan kami juga lebih banyak, di antara mereka tidak ada seseorang seperti di antara kami. Selanjutnya, yang adalah hanyalah ketentraman. Sehingga mereka berkata, dari kami ada seorang nabi. Artinya Bani Hashim berkata, dari kami ada seorang nabi. Benar, seorang nabi diutus orang-orang dahulu, dan orang-orang kemudian pun belum pernah mendengar sepertinya. Nabi Muhammad SAW, lalu siapa yang mampu menandingi keutamaan dan kemuliaan ini? Ini perkataan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari kabilah Bani Hashim itu diutus seorang nabi, maka tidak ada yang mampu menandingi keutamaan tersebut serta kemuliaannya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah, dari pemaparan di atas maka bisa kita ketahui bahwa keluarga siapa yang wajar untuk dipilih mengemban amanah risalah dari langit. Lalu dari keluarga ini yang terpilih adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau bukan saja gagah, simpatik, terpercaya, berwibawa, sempurna dari sisi fisik dan akhlak, tetapi memiliki khuluqun azim, budi pekerti yang agung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang ke-10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.